Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, kita akan sebutkan berikutnya yang termasuk syirik akbar, dan kita masih membahas tentang pembatal-pembatal tauhid yang apabila salah satu pembatal ini dilakukan maka akan terancam batalnya tauhid seseorang. Demikian. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, kesyirikan merupakan salah satu pembatal tauhid bila syiriknya adalah syirik akbar, dan di antara bentuk syirik akbar adalah kesyirikan ya di dalam poin yang ketiga yang akan kita bahas ini, yaitu kesyirikan di dalam uluhiyah, yaitu hak ibadah kepada Allah. Asyirku fil hukmi wa ta'ati, yaitu kesyirikan di dalam hukum dan ketaatan. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, membuat hukum di alam semesta ini dan ketaatan merupakan bentuk ibadah. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, karena sesungguhnya inti dari ibadah adalah al-khudu', ya, al-khudu', yaitu ketundukan dan kepatuhan, yang itu merupakan esensi dari ketaatan. Oleh karenanya, ya, ketaatan seseorang itu menjadi ibadah bila ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga ya, membuat hukum ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, dan mematuhi hukum tersebut ya juga merupakan bentuk ketaatan, dan itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesyirikan dalam hal ini ya merupakan bentuk kesyirikan di dalam hak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan bentuk ragam atau macam-macam kesyirikan dalam ketaatan, demikian pula dalam hukum berikut ini. Yang pertama adalah meyakini bahwa hukum selain Allah Subhanahu wa taala lebih afdal ketimbang hukum Allah Subhanahu wa taala, atau diyakini bahwasanya semisal ya hukum Allah Subhanahu wa taala ya diyakini itu kalah afdal atau semisal dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan bentuk salah satu dari syirik dengan status syirik akbar,
Mengapa? Dikarenakan ini bentuk mendustakan Al-Qur'an, ya, mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma. Allah berfirman, apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, dan siapakah yang lebih baik hukumnya ketimbang hukum Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini tentunya pertanyaan yang bersifat menetapkan bahwa hukum Allah yang terbaik dan mengingkari, ya, hukum-hukum selain, ya, Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Demikian. Dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaisallahu biahkamil hakimin." Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Alaisallahu biahkamil hakimin." Bukankah Allah adalah pemutus, ya, zat yang memutuskan hukum yang terbaik? Demikian. Nah, sesungguhnya pertanyaan seperti ini ada pertanyaan untuk penetapan, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memutuskan hukum yang terbaik dan paling bijaksana. Demikian. Dan tidak ada hukum selain Allah Subhanahu wa taala yang sebanding dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak semisal dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Demikian. Nah, ini merupakan bentuk kesyirikan dengan syirik akbar bila diyakini ada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala yang lebih afdal ketimbang, ya, hukum Allah, atau diyakini semisal. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mengapa demikian? Mengapa ini merupakan termasuk syirik, ya, kesyirikan di dalam uluhiyah, hak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena, ya, mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah di dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ibadah. Ketundukan kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala itu terhitung ibadah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, ya, bentuk yang kedua atau contoh kedua bentuk kesyirikan, ya, di dalam, ya, ketaatan dan mengikuti hukum, ya, adalah meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka ini juga merupakan bentuk kesyirikan, ya, dengan satu syirik akbar. Demikian. Karena orang tersebut, ya, orang yang meyakini itu, dia meyakini, ya, hal berbeda dari apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula menyalahi dari apa yang ditunjukkan oleh kesepakatan seluruh para ulama, ya, yaitu berupa pengharaman berhukum dengan selain hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mengapa? Karena berhukum kepada hukum, ya, karena berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan hukum, ya, menjadikan aturan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sesuatu yang ditaati dan diikuti, ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bentuk berikutnya adalah, ya, bentuk berikutnya termasuk kesyirikan di dalam hak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam permasalahan hukum dan ketaatan adalah meletakkan peraturan atau aturan, ketetapan, kebijakan yang menyalahi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam kitabullah Al-Qur'an dan Rasulullah, petunjuk Rasulullah SAW dalam hadisnya. Demikian. Dan sekaligus memberlakukan hukum tersebut, hukum yang bertentangan dengan, ya, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, tentunya, ya, pemberlakuan seperti ini itu dengan dasar keyakinan bolehnya untuk berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, atau orang tersebut meyakini bahwa peraturan yang dibuatnya, peraturan yang dia dijadikan sebagai aturan tersebut, ya, itu lebih baik, diyakini itu lebih baik
ketimbang dari hukum Allah, ketimbang hukum Allah Subhanahu wa taala, atau meyakini yang semisalnya. Maka ini merupakan bentuk kesyirikan di dalam hak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu kesyirikan dengan satu syirik akbar demikian. Mengapa? Kembali kita tekankan, karena sesungguhnya mengikuti, mematuhi hukum Allah Subhanahu wa taala ini merupakan ibadah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya contoh-contoh yang menyalahi atau contoh-contoh bentuk kesyirikan ya di dalam hak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesyirikan secara khusus ada kesyirikan dalam hukum dan ketaatan, adalah ya berhukum dengan kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat nenek moyang, ya, adat tradisi kebiasaan setempat atau kebiasaan adat suku, ya. Dan tentunya kebiasaan-kebiasaan ini atau adat istiadat ini, tradisi ini itu menyalahi dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Sembari meyakini ya dengan adanya keyakinan bahwa kebiasaan, tradisi, adat istiadat tersebut itu lebih afdal ketimbang hukum Allah, atau diyakini semisal, atau bolehnya untuk berhukum dengan kebiasaan tersebut, atau mengambil kebijakan, mengambil hal yang menjadi kebiasaan di masyarakat, menjadi tradisi, adat istiadat, ya. Ini diyakini semisal atau lebih afdal, atau boleh untuk ya memberlakukannya. Maka ini juga termasuk bentuk kesyirikan ya di dalam ya hak ibadah kepada Allah dengan satu syirik akbar. Kembali kita katakan, mengapa demikian? Karena sesungguhnya ya berhukum dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, mentaati aturan-aturan dan hukum-hukum Allah itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila dipalingkan ini kepada adat istiadat, tradisi, kebiasaan masyarakat yang tentunya bertentangan dengan hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya, atau ya memberlakukan peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, atau memang diyakini bahwa boleh itu sebagai boleh untuk memberlakukan hukum selain dengan hukum yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, atau diyakini lebih afdol atau semisal, maka ini merupakan bentuk ya kesyirikan di dalam ketaatan kepada Allah, kesyirikan di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala, karena mengikuti, mentaati ya hukum dan peraturan Allah Subhanahu wa taala itu terhitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, contoh berikutnya adalah ya ketaatan kepada orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, sesuai dengan selain dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dengan dasar keridhaan, bahkan dia mendahulukan ya perkataan, mendahulukan ya pendapat ya ketetapan mereka ketimbang ya aturan Allah Subhanahu wa taala, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kondisi dia marah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, atau dia yakini bahwasanya bolehnya untuk berhukum dengan ya hukum selain Allah Subhanahu wa taala, atau dia sembari meyakini bahwa hukum yang dibuatnya ini atau aturan yang dibuatnya ini lebih utama, lebih afdal atau semisal dengan hukum Allah. Maka yang seperti ini merupakan juga ya termasuk ya kesyirikan di dalam ya hak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Karena kita kembali kita katakan, ketahuilah bahwasanya ya mengikuti ya aturan Allah, mentaati hukum-hukum dan kebijakan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Oleh karenanya tatkala kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat, maka kita pun ya melakukan ketaatan tersebut, yaitu sholat
Ketika diperintahkan kita untuk mencari rezeki, maka kita pun ya mencari rezeki yang halal. Itu diperintahkan, maka jadilah itu ibadah. Demikian. Nah, apabila ketaatan-ketaatan seperti ini dalam aturan-aturan, dalam hukum-hukum ini diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau diarahkan kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala, diarahkan kepada peraturan selain aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan bentuk menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu tandingan di dalam membuat aturan dan hukum kebijakan di alam semesta ini. Nah, ini merupakan bentuk kesyirikan di dalam hak ibadah kepada Allah, dan ini merupakan kesyirikan dengan status syirik akbar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 44, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dan siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir, ya, karena mereka melakukan ya tindakan kekufuran. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ingat, sesungguhnya ayat-ayat seperti ini adalah ayat-ayat ancaman, ya, ayat-ayat ancaman, karena orang-orang kafir terdahulu memang mereka berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, tidak memberlakukan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tindakan kebiasaan orang-orang kafir, sehingga orang yang berhukum dengan selain, orang yang tidak berhukum dengan ya hukum Allah Subhanahu wa taala, maka inilah orang-orang kafir. Memang orang-orang kafir terdahulu memang demikian. Namun apabila seorang muslim atau orang Islam yang berhukum dengan selain hukum Allah, atau dia tidak mengambil hukum Allah sebagai aturannya, demikian, maka tidak lantas kita katakan dia kafir atau dia menjadi musyrik yang tulen keluar dari Islam. Demikian tidak, ya. Tidak bisa kita vonis demikian orang per orang, individu per individu tertentu. Demikian, ya. Ini hanyalah ancaman, ya. Ini hanyalah pewaspadaan bagi orang-orang yang mereka beriman, orang-orang yang muslim yang jatuh ke dalam hal ini, agar mereka tidak mengulangi dan tidak terjatuh ke dalamnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat seperti ini disebut dengan ayat-ayat ya wa'id, yaitu ayat-ayat ancaman. Bukan lantas kita voniskan ya kepada saudara kita seiman, karena kita punya prinsip man waqa'a fil kufri wasyirki la yalzamu an yakuna kafiran aw musyrikan, ya. Orang yang jatuh ke dalam kekufuran dan kesyirikan tidaklah lantas serta-merta dia menjadi seorang kafir dan musyrik. Demikian, tidak mesti, karena bisa jadi dia tidak tahu ya hakikat sesuatu yang dia kerjakan tersebut, dampak dan konsekuensinya, yang bisa jadi ketika sampai nasihat kepadanya, bukan vonis, sampai nasihat kepadanya, sampai pula ancaman-ancaman Allah kepadanya dan ancaman Rasulullah SAW kepadanya, bisa jadi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila vonis yang sudah diberikan demikian, ya, bisa jadi dia akan menjauh, ya, dia akan marah demikian, padahal mungkin karena dia tidak mengetahuinya. Seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Ya. Demikian pula ada firman Allah yang lainnya, ya, itu dalam surah At-Taubah ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 31 yang artinya mereka yaitu ahlul kitab, yang tentunya ahlul kitab adalah orang-orang kafir. Ahlul kitab adalah orang-orang kafir. Demikian, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 6, Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik yang lainnya, ya, mereka itu berada di dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya
mereka lah seburuk-buruk makhluk, demikian. Jadi Allah kafirkan mereka. Nah, orang-orang ahlul kitab mereka menjadikan, kata Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang ahlul kitab ya tentunya di antaranya adalah Yahudi dan Nasrani. Dalam kasus ini adalah ya ada Yahudi dan ada Nasrani. Mereka menjadikan ahli ilmu mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka menjadikan Tuhan juga Al-Masih putra Maryam, yaitu Isa putra Maryam, Nabi Isa putra Maryam. Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada sesembahan yang satu, Tuhan yang satu, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Dia ya dari apa yang mereka sekutukan. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan ayat ini, ketika Adi bin Hatim radhiyallahu anhu yang ketika itu sudah muslim mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka beliau berkomentar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan, "Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u." Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca yaitu surah At-Taubah ayat 31, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka ahlul kitab itu menjadikan ahli ilmu mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Faqultu, maka aku katakan kepada Rasulullah SAW, inna lasna na'buduhum, sesungguhnya kami tidaklah menyembah mereka wahai Rasulullah SAW. Ya. Kenapa? Ya, ini Adi bin Hatim seolah-olah dia ingin meluruskan bahwasanya kenapa ya ahli ibadah demikian pula ahli ilmu itu dijadikan Tuhan oleh ahlul kitab dahulu ketika masih dalam kondisi ahlul kitab dahulu, karena dia adalah seorang mantan ahlul kitab ya, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, seorang mantan ahlul kitab. Ketika dia menjadi seorang yang beragama ahlul kitab, ternyata dia tidak pernah menjadikan ya ahli ibadah demikian pula ahli ilmu mereka itu sebagai Tuhan. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah At-Taubah 31 ini itu sebagai Tuhan ahli ibadah dan ahli ilmu mereka itu, padahal ya mereka tidak pernah menyembahnya, demikian. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaysa yuharrimuna ma ahallallah wa fatuharrimunahu, bukankah mereka itu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan lalu kalian pun mengharamkannya? Wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu, dan mereka itu ahli ilmu ahli ibadah itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun ikut menghalalkannya. Maka Adi bin Hatim mengatakan kepada Rasulullah SAW, bala, benar wahai Rasulullah, benar, begitu memang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, fatilka ibadatuhum, maka itulah bentuk mengibadahi mereka. Perhatikan, di sini ada faedah besar bahwasanya ketaatan, ya, ketaatan itu merupakan bentuk ibadah, ya, mengikuti aturan itu merupakan bentuk ibadah. Ya. Mengikuti hukum dan mentaati sebuah hukum itu merupakan bentuk ibadah. Demikian. Seperti itu. Jadi, andaikan kita mentaati seseorang di dalam perkara yang berbeda dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bukan sedang beribadah kepada Allah, tapi kita sedang beribadah kepada orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Baik itu dalam penghalalan atau pengharaman. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, oleh karenanya ketaatan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam menyimpang dan menyelisihi, menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bentuk ibadah, ya, bentuk ibadah, ya. Seperti itu. Maka tidak boleh ini diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan seperti ini, ya, mengikuti hukum seperti ini tidak boleh diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhir ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir ayat tersebut, surah At-Taubah ayat 31, Allah menyebutkan, ya, ketaatan seperti itu menunjukkan bentuk kesyirikan, ya.
Begitu. Ya. Allah mengatakan subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Demikian. Itu menunjukkan tindakan itu mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, ini merupakan bentuk kesyirikan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan bahwa orang yang membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah Subhanahu wa taala, membenci, tak menyukai aturan Allah Subhanahu wa taala, ya, kebijakan Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan bentuk kekufuran. Bentuk kekufuran. Ya. Bentuk kekufuran. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 9, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu dikarenakan mereka membenci ya aturan yang Allah turunkan tersebut, maka Allah pun membatalkan amal-amal mereka. Demikian. Batal amal mereka. Batal itu karena apa? Kekafiran, kekufuran, demikian pula karena kesyirikan. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah. Nah, demikian. Oleh karenanya ketahuilah ya, hukum dan ketaatan itu termasuk hak Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya mengikuti kebijakan hukum, ya, mentaati sebuah aturan hukum, ya, ini merupakan bentuk ibadah, dan ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah itu merupakan bentuk kesyirikan. Bentuk kesyirikan dengan status syirik akbar, demikian. Oleh karenanya ini merupakan bentuk pewaspadaan ya. Ini bentuk kehati-hatian. Ini bentuk mengingatkan. Para muslim rahimani rahimakumullah, ingat, kita bukan sedang memvonis kafir. Kita bukan sedang memvonis musyriknya. Ayat-ayat yang kita sebutkan, hadis-hadis yang kita nyatakan, ini bukanlah bentuk pevonisan atau menyatakan vonis kafir atau musyriknya ya saudara kita sesama muslim yang sedang jatuh ke dalam perkara yang kita sebutkan ini. Tidak. Ya. Kita hanya sedang mewaspadakan mereka. Kita sedang membuat mereka ini berhati-hati, demikian, untuk sadar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Apalagi kita dapatkan ternyata aturan-aturan yang dibuat oleh manusia ini terkadang berubah-ubah. Ya. Terkadang dia dari satu waktu ke waktu yang lain, ya, ini selalu berubah-ubah, tidak konstan, ya, tidak baku, demikian. Karena demikianlah manusia memang, ya, ketika satu hal ya yang dicetuskan oleh akal yang dia terbatas akal ini, maka hasilnya pun terbatas pula, demikian ya. Adapun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, maka aturannya pun sempurna, demikian. Oleh karenanya bila kita ingin mendapatkan kebaikan, bila kita ingin mendapatkan kesempurnaan, bila kita ingin mendapatkan keberkahan, maka ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Ikuti hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikuti ketaatan kepada Allah, taati Allah Subhanahu wa taala dalam ya aturan-aturannya. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Maka kita akan mendapatkan keberuntungan. Kita akan mendapatkan keberuntungan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di beberapa ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di beberapa ayat, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun, dalam surah An-Nur ayat 52. Dan siapa saja yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya, dan takut kepada Allah serta bertakwa kepadanya, maka mereka itu adalah orang-orang yang menang. Demikian, ya.
Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima" dalam surah Al-Ahzab ayat 71, ya. Allah berfirman, dan siapa saja yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka sungguh dia akan mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang besar. Dan seterusnya dari ayat-ayat Allah yang semisalnya. Dan kemenangan yang besar yang terakhir yang akan didapatkan seorang hamba adalah dia akan mendapatkan di surga. Mendapatkan kemenangan itu dengan masuk surga. Kemenangan didapatkan di dunia dan kemenangan nanti dia akan dapatkan di akhirat. Ya, dia akan dapatkan di dunia dengan akan menang dia di dunia di atas lawan-lawannya. Ya, di atas lawan-lawannya. Ketika dia berhukum dengan hukum Islam, berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fath ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkan agama tersebut di atas seluruh agama, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, Islam itu adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang diajarkan, dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia pilihan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan agama Islam ini, agama kebenaran ini. Demikian. Dan bila diikuti maka Allah akan pasti menangkan, karena agama ini adalah agama kemenangan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya bila kita ingin mendapatkan kemenangan, ya, maka jadikan Islam sebagai aturan. Jadikan Islam hukum-hukumnya sebagai hukum landasan di sebuah negeri. Pasti akan didapatkan kemenangan, pasti, karena Allah tak akan menyalahi janji. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini kemenangan di dunia yang akan Allah berikan, dan kemenangan ya kelak di akhirat adalah dengan masuk surga. Demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fath ayat 17, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ikuti aturan-aturan Allah, hukum Islam diikuti, maka Allah masukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Wa may yatawalla yu'adzibuhu 'adzaban alima. Dan siapa saja yang berpaling, maka Allah akan azab dia dengan azab yang pedih. Surah Al-Fath ayat 17. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya bentuk kesyirikan di dalam hak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus adalah hak berhukum dan ketaatan, adalah mengajak manusia untuk tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Malah sebaliknya mengajak manusia untuk berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hukum tersebut memerangi hukum Allah Subhanahu wa taala, bahkan membencinya. Demikian. Nah, ini merupakan bentuk apa? Bentuk kesyirikan dengan satu syirik akbar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita lihat ada aturan-aturan seperti contohnya liberalis, sekularis, dan seterusnya, di antaranya menggaungkan tentang emansipasi wanita, dan seterusnya, maka ini merupakan bentuk apa? Mengajak kepada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, demikian. Bahkan untuk meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan bentuk kesyirikan para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka kita katakan, sadarlah wahai kaum muslimin untuk tidak mengajak manusia kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak mengajak
ya kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ajaklah manusia untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kemenangan, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Demikian. Yakinlah, yakin kita katakan, ya. Dan kita jelaskan hukumnya bahwasanya orang yang melakukan tindakan-tindakan seperti ini merupakan bentuk bentuk kesyirikan dengan satu syirik akbar. Ini sebagai bentuk pewaspadaan, bentuk kehati-hatian. Bukan kita sedang memvonis saudara kita, tidak. Ya. Ini bentuk pewaspadaan, ini bentuk inzar, yaitu memperingatkan saudara seiman, ya. Saudara seiman, bukan untuk memvonis, bukan, ya. Adapun perbuatan tersebut, ya, kita maka secara tegas kita katakan tindakan-tindakan yang kita sebutkan contoh-contohnya ini adalah contoh-contoh kesyirikan. Tapi kita tidak sedang memvonis pelakunya itu menjadi seorang yang musyrik dengan musyrik tulen keluar dari Islam, atau memvonis pelakunya menjadi seorang kafir yang tulen yang keluar dari Islam. Tidak, kita tidak melakukan demikian, ya. Dan kita bukan maksudkan demikian, ya. Karena tentunya dalam memberikan vonis terhadap individu tertentu itu ada tahapan-tahapan yang sudah kita bahas di awal-awal pembahasan tentang dawabit takfir, yaitu langkah-langkah di dalam mengkafirkan seseorang, memvonis kafir seseorang, demikian. Dan ini juga kita bahas di awal-awal dalam nawaqidut tauhid, nawaqidul iman, yaitu pembatal keimanan atau pembatal tauhid, demikian, ya. Jadi seseorang yang jatuh ke dalam sebuah kesyirikan dengan satu syirik akbar atau kekufuran dan kekufuran akbar, tidak lantas orang tersebut menjadi kafir atau musyrik, keluar dari Islam, tidak. Karena apa? Karena ini dibutuhkan untuk menegakkan hujjah. Ini merupakan syaratnya menghilangkan syubhat, memastikan orang tersebut bahwasanya orang tersebut tidak terpaksa atau tidak dipaksa, tidak dalam ancaman, harus dipastikan bahwasanya yang tersebut memang mengetahui hakikat dari apa yang dia lakukan, seperti itu. Demikian, ya. Yang jelas harus terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang semua penghalang-penghalangnya. Dan ini tentunya berat untuk dilakukan. Kita hanya bisa memberikan pewaspadaan, bentuk kehati-hatian dan peringatan kepada saudara seiman, bahkan kepada seluruh manusia, ya. Kita ajak mereka, mari kita berhukum dengan hukum Allah, mari kita memberlakukan aturan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kita meyakini bahwa tidak ada di alam semesta ini kecuali pasti ada penciptanya. Dialah zat yang satu, demikian termasuk diri kita. Tak mungkin kita ini ada dengan begitu saja. Tidak mungkin kita ini ada karena kita yang menciptakan diri kita sendiri. Tidak mungkin kita ini ada, lalu kita bisa menciptakan apa saja selain diri kita. Tidak mungkin, pasti ada yang menciptakannya, yang mengadakannya. Dialah Allah, zat yang maha satu, zat yang maha tunggal, demikian, ya. Maka dia yang berhak untuk diikuti dan ditaati, dipatuhi, seperti itu. Dan dia adalah zat yang maha mengetahui tentunya apa yang menjadi kebahagiaan bagi hamba-hambanya. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha baik, yang menginginkan kebaikan kepada hambanya, tentu memberikan aturan-aturan yang akan membawa kepada kebahagiaan dan kebaikan mereka, demikian. Seperti itu pasti, ya. Dan itu sudah tertuang di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Itulah dia Islam, ajaran Islam, aturan Islam. Ikuti saja, pasti akan membawa kepada kemenangan, kebahagiaan, kebaikan, pasti. Dan bila berpaling darinya, maka azab yang akan kita dapatkan. Ini bentuk pewaspadaan, ini bentuk kehati-hatian, ini merupakan bentuk peringatan, bukan sedang dalam memvonis saudara seiman keluar dari Islam, demikian, bukan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini barangkali materi yang bisa kita sampaikan, ya. Kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang pertama adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, si A menjual hewan jalalah
Apa itu hewan jalalah? Hewan jalalah ini pertanyaan hewan jalalah, mungkin pemirsa atau pendengar sekalian belum pernah mengetahui apa itu hewan jalalah. Hewan jalalah adalah hewan yang tumbuh kembangnya atau makanannya itu berasal dari najis. Ya, dia adalah hewan yang halal untuk dimakan aslinya, namun tumbuh kembangnya itu dengan najis. Ya, seperti itu. Ya. Dicontohkan di sini seperti ikan. Mungkin maksudnya seperti ikan lele kali ya, yang itu yang barangkali ikan lelenya ini mengkonsumsi kotoran-kotoran manusia, demikian ya. Si A menjual hewan jalalah berupa ikan kepada si B dengan harga 60.000 dan tidak tunai. Kemudian si B bertanya, bayarnya pakai uang atau pakai kopi, pakai benih kopi, demikian. Maka katanya adalah pakai kopi saja, kata si A. Dan selain itu si B juga memberikan lebih benih kopi itu. Mungkin yang seharusnya 60.000 itu kurang lebih 70 tangkai. Dia beri tambahan beberapa tangkai, jadi 300 tangkai. Karena sebelum akad jual beli pun B sudah berniat memberikan bibit kopi kepada si A. Namun belum sempat. Setelah beberapa hari barulah benih-benih kopi itu diambil oleh si A dari si B, dan sekarang benih-benih kopi itu sudah si A tanam. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana status benih-benih kopi tersebut, halal atau haram? Jika haram, adakah cara untuk menghalalkan kopi tersebut, dan adakah unsur riba di sini, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khairan. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya hewan jalalah itu adalah hewan yang haram untuk dikonsumsi. Sesuatu yang haram dikonsumsi maka tidak boleh dijual belikan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah idha harrama akla syai'in harrama samanahu. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan mengkonsumsi sesuatu, maka Allah mengharamkan jual belinya. Artinya, ya, hewan jalalah ini ketika dalam kondisi jalalahnya, maka dia, ya, dalam kondisi dia jalalah, ya, yaitu dia tumbuh kembangnya di atas dengan satu yang najis, maka dia sesungguhnya hewan yang najis yang tidak boleh dikonsumsi, haram, demikian. Seperti itu ya. Haram dijual belikan pula, karena haram dikonsumsi, haram dijual belikan berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Demikian ya. Seperti itu. Demikian. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya untuk mensucikannya agar bisa dia dikonsumsi, bahkan bisa dijual beli? Maka dalam hadis yang dalam hadis Ibnu Umar, kita akan sebutkan dulu tentang apa? Tentang keharamannya atau kepelarangannya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ya menyatakan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an jalalati, ya, an luhumil jalalati, ya, wa albaniha. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai dan yang lainnya, ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW melarang ya daging hewan jalalah dan susunya. Susunya berarti di sini adalah hewan-hewan yang berkaki 4. Seperti contohnya adalah kambing, unta, sapi yang tumbuh kembangnya dengan najis contohnya. Seperti itu. Ya. Maka yang seperti ini maka dilarang oleh Nabi SAW untuk dikonsumsi, demikian pula untuk dimakan. Lalu bagaimana cara mensucikannya? Demikian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Irwaul Ghalil, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau melakukan, ya, yahbisu, yaitu beliau melakukan sterilisasi, ya, kalau bahasa kita mungkin karantina, ya, terhadap hewan jalalah berupa ayam, ya, itu selama 3 hari, ya. Disebutkan dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah ini, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu menahan, ya, melakukan karantina
yaitu dengan cara memberikan makanan-makanan yang halal, ya. Begitu juga ditempatkan yang halal, di tempat yang suci dan halal, kemudian diberi pakan yang halal, itu selama 3 hari. Ketika itu hadisnya menyebutkan, di dalam hadis tersebut menyebutkan bahwasanya itu adalah jalalah, hewan jalalah berupa ayam. Demikian, ya, berupa ayam. Ya, selama 3 hari, demikian. Nah, ini cara mensucikan hewan tersebut, yaitu memindahkan atau mengkarantina di tempat yang suci dan diberi pakan yang suci, yang bersih, ya, yang halal. Nah, itu selama 3 hari, maka ini akan membuat suci dan halalnya hewan jalalah tersebut. Jadi kasusnya adalah berarti menjual ikan yang berstatus jalalah najis itu tidak boleh. Ya, jadi yang seperti ini jual beli yang termasuk yang dilarang, demikian. Dari sisi ini ya sudah tidak boleh. Maka gimana caranya? Caranya adalah dikembalikan hewan tersebut, ya, dikembalikan hewan tersebut. Namun ini sudah lama karena sudah ditanam, contohnya kan begitu. Ya sudah, kalau sudah berlalu, ya, maka sesungguhnya hewan jalalah tersebut, ya, ditanyakan kepada sang pemiliknya, ya, untuk apakah ini, kalau tidak tahu tentunya sudah berlalu dan sudah dimaafkan karena ketidaktahuan. Adapun bibit, ya, sebagai pembayaran tersebut, ya, ini maka tidak masalah, ya, tidak masalah untuk diberikan sebagai pembayaran tersebut, ya, sebagai pembayaran tersebut, ya, karena ketahui bahwa ini tidak diketahui hukumnya dahulu, ya, demikian, ya. Maka bibit tersebut, ya, ini boleh untuk ditanam, ya, dan dimiliki, demikian, ya. Adapun riba, maka wallahu taala alam, ya, di sini tentunya riba dalam jual beli tidak didapatkan, ya, demikian, ya. Adapun riba hutang piutang, maka wallahu taala alam, karena tidak ada kesepakatan untuk, ya, menambahkan hutang, maka tidak didapatkan di sini, ya, juga, ya, sehingga wallahu taala alam ini tidak ada riba di sini. Hanya saja, ya, keharamannya adalah tadi karena menjual, ya, hewan jalalah, ya, dalam kondisi masih berstatus dia jalalah, yaitu najisnya, demikian, maka ini tidak boleh. Wallahu taala a'lam. Di sini ada pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, Ana ingin bertanya, Ana punya teman ingin membeli emas ke toko A dan beliau tidak bisa membeli langsung, jadi Ana sebagai pewakalah, ya. Bolehkah Ana mengambil keuntungan sebagai pewakalah dengan menambahkan jumlah harga emas Ustaz? Syukron Ustaz, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khairan. Dalam status wakalah seperti ini, ya, bila ingin ingin mengambil keuntungan dari perantaraan jual beli seperti ini, maka hendaknya disebutkan di awal, ya, maka disebutkan di awal, diakadkan di awal, ya, maka ini masuk dalam kategori akad samsaroh, yaitu akad penjembatan antara penjual dan pembeli, seperti itu, ya. Jadi akad keagenan kalau bahasa kita, akad samsaroh, demikian. Nah, oleh karenanya, ya, bila ingin halalnya seperti ini, ya, yaitu menjadi wakil yang akan membelikan, ya, wakil yang akan membelikan, ya, satu barang, baik emas, ya, atau yang lainnya, maka hendaknya disepakati di awal, ya, dengan orang yang mewakilkan tersebut, ya, untuk membelikan barang, ya, untuk membelikan barang, dan disepakati
fee atau keuntungannya, demikian. Dan jangan diambil tanpa sepengetahuannya. Ya, jangan diambil fee atau keuntungan dengan cara menambahkan atau menaikkan ya harga, sementara sang pewakil atau orang yang mewakilkan tersebut tidak mengetahuinya. Karena bisa jadi ya dia hanya sebagai orang tersebut hanya sekedar mengamanahkan, ya orang tersebut mengamanahkan kepada orang kepada sang penanya ini, ya ternyata orang tersebut dia mengambil keuntungan tanpa diketahui, seperti itu ya. Nah tentunya akad wakalah yang wakalah pada asalnya, wakalah ini tidaklah berbiaya, tidak ada fee padanya. Namun ketika hendak diambil fee maka berubah menjadi akad samsaroh, ya akad keagenan. Maka mestinya diakadkan dengan akad yang jelas. Dalam hal ini akad samsaroh adalah dari orang yang mewakilkan atau mengagenkan pembelian sesuatu kepada seseorang, maka dia harus mengetahui ini adalah akad yang berbiaya, demikian. Yang ada kompensasi pembayaran tersebut, seperti itu ya, dan dia harus mengetahui bahwasanya ini ada biaya harus dikeluarkan, demikian, seperti itu ya. Jangan ada dua bentuk akad, yang satu menganggap ya akadnya adalah akad murni wakalah, yaitu amanah untuk ya mewakilkan sesuatu. Lalu ternyata pihak yang lain ini menganggap adalah akad yang di sana ada kompensasi ya muawadhah, yaitu bolehnya dia mengambil pembayaran di sana. Nah ini merupakan bentuk ya ketidaksinkronnya. Artinya ini tidak benar yang seperti ini karena akad berbeda. Ya akad berbeda. Yang satu menganggap akad yang berbeda yaitu akad tabarru'. Ya akad tabarru' murni dia tabarru', yaitu akad hanya kebaikan saja, memberikan kebaikan ya atas kerelaan dari orang yang diamanahkan. Ternyata orang diamanahkan ini menginginkan keuntungan, sementara itu tidak diketahui oleh orang yang mewakilkan. Nah ini tentunya ada bentuk pengkhianatan dari amanah tersebut ya. Ini bentuk pengkhianatan terhadap amanah tersebut. Maka hendaknya diakadkan seperti itu, diakadkan di awal, demikian. Bisa dengan alasan menyebutkan bahwasanya ada namanya biaya transportasi, ya uang capek, ya atau uang lelah kita katakan seperti itu. Kita katakanlah mungkin saat ini disebut dengan biaya kurir, nah begitu, karena dianggap seperti kurir. Maka yang seperti ini harus diakadkan di awal. Bila tidak diakadkan, hanya sepihak saja yang mengambil keuntungan, maka ini bentuk dia pelanggaran amanah, bentuk pengkhianatan, seperti itu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau orang yang sudah meninggal kita sebut dengan sebutan apa? Syukron. Ya, ini ada namanya Ibu Nur dari Provinsi Kepulauan Riau, ya. Orang yang sudah meninggal dunia disebut apa? Disebut mayit. Nah demikian. Atau jenazah, seperti itu. Ya begitu yang warid ya. Mayit, orang yang telah wafat. Ya. Gitu juga apa? Jenazah. Demikian ya. Kalau jenazah tentunya ada zat orang yang mati tersebut. Ya. Kalau mayit maka ini bisa jadi tidak tampak dia orangnya karena sudah dikubur, demikian ya. Baik ya. Tapi mungkin yang dimaksudkan oleh ibu ini apa sih sebutannya ketika orang yang sudah lama meninggal, apa mau kita sebut ya? Baik ya. Mungkin yang beredar, yang berkembang adalah ungkapan almarhum atau almarhumah bagi perempuan, kalau almarhum bagi laki-laki. Maka ungkapan seperti ini sebagian ulama tidak menyukainya. Ya, mengapa? Ya karena ini merupakan bentuk tazkiyah dan kepastian. Tazkiyah itu artinya adalah
ya memberikan rekomendasi dan kepastian ya bahwasanya dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena almarhum artinya orang yang dirahmati atau almarhumah wanita yang dirahmati, demikian. Nah, ini merupakan bentuk kepastian. Lebih-lebih disebut dengan alif lam, almarhum atau almarhumah, demikian. Demikian. Ini bukan bentuk doa tapi bentuk kepastian. Ya, demikian ya. Padahal kita tidak mengetahui apakah orang yang meninggal tersebut adalah orang yang betul dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Kalau seandainya yang saya maksudkan bukanlah ini almarhum atau almarhumah itu bentuk kepastian, tapi merupakan bentuk doa agar dia dirahmati, maka keliru dalam penyebutannya. Kita sebutkan semestinya adalah rahimahullah kalau dia laki-laki. Jadi kalau almarhum biasa disebutkan almarhum, maka disebut dengan rahimahullah, itu doanya, semoga Allah merahmatinya. Kalau dia perempuan, almarhumah yang biasa disebutkan oleh orang, maka kita ganti dengan rahimahullah, itu doa, semoga Allah merahmatinya. Seperti itu ya. Termasuk yang tidak menyukai hal ini adalah Syekh Jamil Zainu ya, hafizahullah taala ya. Beliau menyatakan tidak benar ya ungkapan seperti almarhum atau almarhumah. Ini seingat saya beliau yang menyatakan di antaranya ya ungkapan almarhum atau almarhumah. Wallahu a'lam ya. Ini doa, ini bukan doa, ini bentuk kepastian ya, seperti itu. Tidak boleh kita memastikan seseorang itu memang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau maksudnya adalah harapan kita agar dia dirahmati, doa kita agar dirahmati, maka salah ucap, salah penyebutan. Kita sebutkan setelah penyebutan namanya, Bapak Fulan yang telah wafat rahimahullah, Ibu Fulanah yang telah wafat rahimahullah. Nah, seperti itu. Baik para muslim rahimani warahmatullah, demikian ya. Jadi bukan kita sebut dengan almarhum atau almarhumah ya, seperti itu ya. Bapak fulan yang telah wafat, ibu fulan yang telah wafat, lalu kita katakan diiringi dengan doa rahimahullah bagi laki-laki, rahimahullah bagi perempuan, seperti itu ya. Kemudian bisa juga dengan doa-doa yang lain seperti ghafarallahu lahu, ghafarallahu laha kalau dia ghafarallahu lahu kalau dia laki-laki, ya semoga Allah mengampuninya. Ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuninya kalau dia perempuan, seperti itu ya. Nah, doa-doa yang lain boleh seperti itu. Nah, adapun kalimat mendiang ini, maaf ini barangkali ini yang beredar di sekitar Sumatera Utara ya, penyebutan mendiang ini barangkali ini ungkapan yang tidak masyhur atau tidak populer di wilayah-wilayah yang lain. Nah, namun wallahu alam saya tidak dapatkan makna yang keliru ya dari mendiang ini. Mendiang ya. Mendiang ini ungkapan yang berlaku di wilayah tertentu, yang maksudnya mendiang adalah orang yang sudah meninggal dunia, disebut dengan mendiang. Barangkali ini ungkapan yang tidak keliru insya Allah ya, karena saya pribadi selama mendengar ungkapan ini beredar dari masyarakat tidak memaksudkan hal-hal yang lain kecuali adalah untuk penyebutan orang yang telah meninggal, baik itu laki-laki atau perempuan disebut dengan mendiang, seperti itu ya. Mungkin berlaku juga ya, ungkapan-ungkapan yang lain yang semakna dengan ini di wilayah yang lain ya. Maka asalkan tidak bermaksud kepastian ya dan tazkiyah, karena Allah melarang kita untuk mentazkiyah diri-diri kita sendiri. Wala tuzakku anfusakum, jangan kalian rekomendasi diri kalian sendiri, jangan. Tidak boleh kita rekomendasi diri kita masuk surga, dapat rahmat Allah ya, atau masuk neraka, tidak boleh ya, seperti itu ya. Kalau doa maka ucapkan dalam bentuk doa, seperti itu ya. Wallahu taala a'lam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah ya, kita cukupkan dulu pembahasan kita pada pertemuan kali ini ya, karena di sini sudah memasuki atau menjelang masuk waktu sholat zuhur, waktu Sumatera Utara dan sekitarnya ya, Medan dan sekitarnya. Oleh karenanya
kita cukupkan terlebih dahulu. Insya Allah kita lanjutkan pada waktu mendatang. Tentunya banyak kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan dalam penyampaian. Ya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.